Kita nih diajarin matematika, kita nih diajarin biologi, kita nih diajarin kesenian, apa segala macam. Tapi kita nggak pernah diajarin cara meregulasi emosi kita. Gen Z ini agak unik ya, ini generasi yang paling unik. Karena generasi yang dilahirkan di tengah-tengah gempuran weaponized information. Nah, kita ini sebenarnya anak-anak yang hidup dalam badan orang dewasa. Nggak apa-apa, so sweet. So sweet. Kita balik lagi nih soal trauma ya. Secara pengalaman experience ketika menghandle beberapa kasus, trauma apa yang paling sulit? Trauma, past life trauma. Oke, itu past life trauma ya. Tapi yang di kehidupan yang tidak ada urusannya dengan evolusi dan past life nih ya, trauma apa yang orang sulit sekali untuk healing. Meskipun sudah pernah dibantu? Wow, sejauh ini sih trauma yang aku bantu lumayan dalam-dalam dan sebenarnya bisa kalau dari diri kita itu juga mengizinkan ya untuk pelepasan itu. Jadi selama ini yang bikin itu sulit sebenarnya resistensi dalam diri kita. Jadi penting sekali saat kita membantu penyembuhan trauma itu juga untuk klien atau orang yang kita bantu merasa aman dan nyaman dengan energi kita, kehadiran kita gitu. Jadi jangan sampai kita mendampingi tapi itu malah meretraumatisasi. Aku mau tanya, boleh nggak? Enggak. Oke, thank you, Mbak. Jawabnya bareng aja. Enggak. Padahal dia udah nanya loh. Iya kan? Iya, gimana? Nah, tadi kan aku curhat, Ruben curhat, sudah curhat. Tadi juga kan sempat kita diskusi juga sama Nyanya gitu. Ini kalau jadi trauma healer nih harus sabar nih orangnya, gitu kan? Harus sabar gitu. Nah, untuk menjadi trauma healer itu kan aku yakin pasti ada prosesnya juga dari Maria sendiri gitu. Apalagi ditambah dengan Maria yang juga extra sensory gift gitu. Iya. Bagaimana sih prosesnya gitu? Karena pasti untuk nge-heal trauma orang itu berarti kan dirinya sendiri aja juga harus sudah meng-heal trauma dalam dirinya gitu. Nah itu gimana Maria dulu perjalanannya, prosesnya sampai akhirnya kayak aku akan heal my trauma dan heal another people trauma gitu. Jadi dulu aku kebetulan extrasensory gift itu karena secara keturunan ada ya dari mama. Jadi dari kecil itu mulai terbukanya itu SD kelas 6 menuju SMP kelas 1. Jadi awal SMP kelas 1 gitu. Dan itu terbukanya soft ya. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan. That's why body memory aku bagus nih sama si integrasi ini gitu. Dengan melihat, dengan mendengar, dengan merasa, dengan everything itu komplit. Clairvoyant, claircognizant, clairaudient itu semua komplit gitu. Tapi di prosesnya itu juga nggak semudah itu ya, karena masih banyak banget kurangnya penerimaan, judgement kiri kanan, dan kemudian aku juga yang masih muda mempertanyakan dong, apalagi sebagai anak yang hidup dengan banyak nilai-nilai modern gitu ya, jadi kayak ini tuh nggak penting. Terus aku ngerasa aku nggak dapet safe space di sekeliling. Jadi aku juga banyak mencoba untuk membuang, merepress, dan sering aku omel-omelin my ancestors gitu. Kamu ngapain sih ngikutin aku terus kayak gitu? Gunanya kamu dalam hidup aku apa gitu. Dan itu juga it's part of religious trauma that I took. Karena dari perspektif religious kan masih banyak bersinggungan dengan nilai-nilai spiritualitas gitu. So lama ya aku hide banyak sekali. I was like introvert. Sampai akhirnya 20-an menuju 30-an dan yang intensnya itu 5 tahun yang lalu pas aku kembali ke Bali. Sebelum itu di 20-an itu triggernya itu aku coba bantuin ada satu anggota keluarga yang sakit saat itu gitu. Jadi aku visit dan gimana ceritanya waktu itu aku lupa, tapi aku buatin air, water healing.
gitu. Jadi my family member yang sudah berpulang itu sampai setiap bulan itu masuk rumah sakit. Jadi aku dengar kayak aku udah capek banget dan dengernya gitu ya, kasihan banget. Terus aku visit gimana ceritanya om aku yang sudah almarhum, beliau itu seorang profesor kimia, seorang yang sangat logis, tapi gimana caranya itu nyambung gitu maksudnya. Aku juga nggak ada niat apa-apa, cuma bikinin air di botol mineral yang kecil. Terus aku tinggalin, kan waktu itu aku tinggal di suburban gitu. Terus pas balik lagi ya aku langsung di pintu, masih belum masuk, belum apa, disambutnya udah langsung, who are you? Udah langsung. Oh ya? Karena ada kejadian. Iya, karena udah ketergantungan kan kalau sudah sakit yang akut itu kan obat gitu ya. Waktu itu om aku juga harus ada suntik insulin dan segala macam gitu. Jadi dan tiap malam kan kalau ke kamar mandi itu kan apa pipis atau ke kamar mandi cuci tangan atau apa itu kan pasti ada kontak dengan air. Terus harus minum obat tiap malam sebelum tidur segala macam. Nah pas pagi itu istrinya bangun pagi-pagi say sorry gitu. Maaf ya aku baru bangun gitu ke om aku itu. Terus om aku tuh ngeliatin tante aku gini. Lah orang aku juga baru bangun. Terus mereka dua-duanya kaget. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya karena everyday pasti beliau muntah everyday kayak gitu. Jadi like in the night it happens. Dan terus aku didudukin dan aku langsung ditanya who are you? Kok bisa muda, perempuan, modern? Wah labelnya banyak banget gitu ya. Like how? Terus aku bilang you don't ask me how. This is who I am. Dan ini yang aku terima. Gitu. Jadi dari layer-layer itu yang I just keep it for myself. Aku bisa sensing banyak hal. Aku juga the black sheep in the family, sangat kritis sekali. Banyak hal yang nggak align dalam diri aku, which is sebenarnya itu adalah inner truth. Saat itu aku belum bisa memverbalisasikan itu apa ya. Jadi perjalanan yang terasa sendiri ya gitu. Sehingga begitu mendalami pendalaman penyembuhan trauma ini itu udah kayak dibuka portal vus gitu karena banyak banget yang dirilis sehingga itu memberikan space yang sangat luas sekali dan dalam sekali untuk semua hal yang sebenarnya sudah ada di dalam diriku itu memunculkan, menghadirkan dirinya, memperkenalkan dirinya. I'm proud of you. Gitu. Jadi shadow work namanya. Shadow work. Perjalanan menemui bagian-bagian yang kita sembunyikan, bagian-bagian yang kita singkirkan, yang kita anggap itu salah, yang kita anggap itu beban, yang kita anggap itu kutukan, kita anggap itu dosa. It's actually the wisdom, blessing in disguise. Wisdom dengan wujud yang lain. It's shadow worker. I'm a shadow worker. Keren. Iya Ya, gitu. dari jawab Panjang ya ternyata. Ya pastilah ya. Tapi kan tadi ada ngomongin soal apa pas live. Itu tadi juga kan ngomongin leluhur juga. Leluhur, Tapi ancestor. sebelum kita ngomongin pas live nih ya, yang pas live singkat. Kalau trauma, orang-orang trauma yang secara seksual. Iya. Waktu masa kecil dari atau di pelecehan, itu kan banyak yang tersembunyi kan. Iya. Orang malu untuk mengakui gitu, meskipun di akhir-akhirnya di berita ada kejadian pelecehan atau segala macam. Nah, bagaimana yang mereka tidak mampu menyuarakan sehingga membawa situasi itu, sehingga secara energi juga akan mengganggu hubungannya dengan orang-orang yang sebenarnya punya potensi untuk menjadi pasangannya atau apa. Itu bagaimana tuh kalau pengalamannya ya, pengalaman trauma seksual? Wah itu berpengaruh sama cara orang itu tertarik dengan lawan jenis satu. Terus dengan cara orang itu berfungsi secara as an energy. Banyak banget yang hidup dalam victim mentality yang akhirnya play very small gitu, yang play safe aja gitu, nggak berani untuk mempertanyakan, nggak berani untuk pilih-pilih, atau yang akhirnya begitu tumbuh berpasangan curigaan mulu sama pasangannya. Gitu karena laki-laki yang ada di body memorinya dia itu brengsek misalnya gitu, ya nggak benar misalnya kayak gitu. Terus sulit kalau punya anak perempuan jadi over worry, anxiety-nya jadi anxious banget gitu. Jadi penting banget untuk kita rilis banyak banget traumatic memories karena kalau kita bicara violence, aduh
it's never our mistake karena kita memang dalam society yang traumatized. Our society is traumatized. Jadi kita nggak bisa bilang gini, oke, kalau kita bicara misalnya contohnya school shooting, penembakan di sekolah ya, misalnya kita bicara di Amerika gitu. Terus ketika saya observasi nih ya, ketika saya lihat itu ada orang yang that guy do that kayak gitu ya, that guy, that person, as if we are separate from that person. As if there is no connection, there is no interrelation, there is no interdependence between us and that person. Because that person is reflection of our society and our society made by us individuals. Yes, Gitu. Jadi kalau kita bicara violence, ini kerja bersama, ya. Ini sesuatu yang harus mulai kita normalisasi nih pembicaraan seperti ini. Karena kalau kita cuma tunjuk tangan, laki-laki itu yang salah, ya kemudian teman-teman feminis berantem terus sama yang patriarki. tanpa kita duduk bersama dan berdiskusi akar masalahnya di mana. Yang ada apa? We just express our anger and our disappointment, our frustration, itu nggak ada ujungnya. Kelar, mentang-mentang kuota gratis, perang sosial media gitu kan. Keren, thank you buat inputnya mengenai trauma seksual. Karena kalau Nyanya perhatikan di luar sana banyak yang mengalami pelecehan seksual tapi dipendam sendiri dan dianggap karena ini memalukan sehingga gue tidak akan, bahkan gue mau melupakan, tapi ternyata itu kebawa sama kehidupannya sehingga berhubungan dengan urusannya relationship dengan banyak orang. Iya. Kayak gitu. Ini juga ada topik yang lebih menarik nih soal past life trauma nih Bu. Ya ini past life trauma ya. Ada pembedanya antara, menurutmu ya, menurut versimu antara past life trauma dengan trauma yang memang terjadinya di kehidupan sekarang? Kalau dari observasi ataupun penelitianmu gimana? Dari observasiku bedanya ada pasti. Past life trauma itu berupa memori yang subtle ya, yang halus. Memori yang halus terasanya di badan. Terus itu bisa dirasakannya di momen-momen yang triggering. Atau di momen-momen tertentu yang kita nggak ada pengalaman itu di dunia nyata. Misalnya kalau kita bicara past life, ada teman-teman yang teman aku yang excited banget segala sesuatu tentang perang, atau dia nervous tentang violence dalam peperangan segala macam. Padahal di dunia nyata kan dia nggak hidup dalam perang. Jadi ketika dirunut bahwa one of the soul in the past life yang dominan sekali ikut sama temenku di dimensi sekarang itu adalah soul dia dulu sebagai warrior di masa lalu. Nah, jadi itu terbawa sampai sekarang. Past life trauma yang belum selesai, traumatic memories di masa lalu. Yang mungkin sebenarnya gini, kalau aku mau bicara trauma ini, seekers juga bisa disikapi bahwa ini bukan melulu tentang hal yang negatif. Karena kalau kita bicara trauma, it also carries energy for us to learn something from it, become lesson yang akhirnya we turn pain into power, and after power in the end we turn it into wisdom. Gitu. Jadi kalau kita bicara trauma kolektif juga jangan terus kita jadi bersedih gitu ya, kayak seolah-olah hidup ini adalah sebuah kutukan gitu ya. Iya, ternyata kolektif itu selain punya other pain, we also have our collective wisdom. Itu yang diturunkan dari ancestors kita, dari ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu leluhur yang juga disematkan, yang itu kita terlupa karena kita hidup di zaman modern sekarang, yang kesadaran kita dibajak oleh faktor eksternal, ya, dan itu akhirnya, dan juga dengan trauma itu yang akhirnya menjadi sumbatan, ya akhirnya kita lupa, kita terputus dari esensi diri kita. Makanya untuk teman-teman yang starseed, yang punya extrasensory gift, ini menjadi sesuatu bahasan yang foreign, yang aneh. Padahal sebenarnya this is who we are. Ini harusnya bahasan yang dinormalisasi. We are emotional being, spiritual being that having human experience. Jadi ternyata past life trauma itu yang membedakan adalah dengan trauma yang sekarang adalah momen atau situasi yang di luar dari yang sulit untuk dijelaskan. Kita nggak mengalami itu secara fisik, tapi kok kita punya body reaction ya. Yes. Kayak gitu.
Ini ada yang mau aku share nih karena memang kebetulan pas banget nih saat ini kita ngebahas soal past life trauma. Yang tadi awalnya bahkan sulit untuk diungkapkan, Sikars ini share aja karena mungkin Sikars juga bisa mulai mengobservasi diri sendiri. Nyanya itu dulu waktu masih muda sangat takut sekali ngelihat sinar matahari terbit. Kan kamu masih muda. Dari muda. Saat Waktu dulu masih muda. masih kanak-kanak. Lucu loh ini. Jadi dari kecil itu udah lihat sinar matahari itu takut banget. Bahkan ketika sudah punya anak ngeliat tuh sinar matahari itu kayak panik. Mungkin kayak lo panik dengan gedoran, tapi kan bisa menjelaskan itu orang tua ngebangunin. Itu tidak bisa dijelaskan apapun. Tapi ternyata semesta ini kayak ini orang ya memang kagak ada yang bisa ngejelasin atau apa. Enggak, dia mesti dikasih langsung gambarannya sendiri apa yang menyebabkan dia takut. Tapi dia harus ingat momen itu. Jadi yang terjadi tahun 2009-2010 saat itu masih tinggal di Bali. Sekarang sih tinggal di Bali. Tapi saat itu tinggal di Bali terusnya balik lagi ke Jakarta kan ya. Nganterin teman pulang ke villa. Nyanyi nyetir, dia balik udah aman. Terusnya nyanyi nyetir pulanglah lewat Kuta. Kuta matahari terbit. Kuta ya betul. Matahari terbit Sanur. Oh Sanur ya. Tapi kalau lewat pokoknya mataharinya dari Kuta. Kan Matahari bisa dari mana aja ya. Ya pokoknya pas terbit itu dia dipendek gitu loh. Jadi kan gue pendek itu dideketin lo. Iya kan gue yang ngalamin. Lagi tadi tanya matahari terbit itu di Sanur itu jawabnya. Terbit iya, tapi pas ngelewatin Kuta itu loh yang jelas gitu kan. Itu masih pendek dari laut, pinggiran laut itu masih pendek gitu. Itu warnanya kan itu pegang setir gemeteran yang kayak susah nafas. Terusnya abis itu kayak ngeliat tiba-tiba tuh banyak ngeliat asap di sekitar dan ngeliat kaki. Kenapa kaki gue berdiri tapi di atas tumpukan kayu dan abis itu ngeliat brush api dinyalain. Ternyata kayak semesta nggak tahu gimana ceritanya, semesta tuh kayak nunjukin lo fobia sama sinar matahari tapi nggak tahu reasonnya kenapa. Akhirnya tunjukin lo pernah ngalamin sesuatu yang trauma menjelang lo mati di masa dahulu. Iya. Itu dibakar hidup-hidup ketika matahari terbit. Tapi yang terjadi Bu adalah panik itu sesak nafas. Abis itu nangis yang wah gitu. Nangis di dalam mobil pagi-pagi. Tapi sejak saat itu ketika ngelihat situasi itu keesokan harinya matahari terbit kayak selamat pagi matahari, aku bahagia melihatmu gitu. Gak ada lagi takut. Itu berarti self healing apa? Universe push me to healing atau apa? Ya. Itu Your higher self tunjukin ke kamu itu apa? Itu kan karena atas izin higher self kamu juga. Karena udah nih jangan terlalu lama lagi menyiksa. tugas dia kebanyakan jadi dia harus segera dibolin gitu kan. Iya, diliatin. Karena kalau nggak mengganggu dengan roles kamu yang banyak berkontribusi di masyarakat juga yang akhirnya itu kan akan mengganggu. Jadi universe tuh cerdas banget lah. Our higher self itu yang paling tahu kita nih butuhnya apa, kekuatan kita ada di mana, ditemuinnya bisa di mana itu our higher self. Jadi kalau kita bisa mengizinkan diri kita untuk terus terhubung dengan diri kita, yaitu melalui dengan penyembuhan trauma juga, ya dengan begitu jadi kita logikanya punya banyak space di dalam diri kita untuk menerima apa yang menjadi hak kita yang sebenarnya udah nunggu di balik pintu. Atau bahkan mungkin nggak di balik pintu, udah nunggu di ruang tamu kita, tapi kita masih memilih untuk nggak mau menyambutnya. Gitu. Kalau kan tadi sebenarnya udah dikasih tahu ya gimana caranya kita membedakan ini past life trauma atau trauma yang memang di kehidupan yang sekarang gitu. Tapi apakah kan nggak semua orang tuh bisa atau bisa mengobservasi dirinya sendiri gitu. Bahkan untuk mengobservasi diri sendiri itu kan kadang juga susah ya gitu. Ini mulainya dari mana ya gitu kan. Nah, apakah mimpi atau kalau intuisi lebih susah lagi ya kita yang ini. Mimpi deh gitu. Mimpi kan kita mungkin bisa ada patternnya, mimpi itu terus itu bisa jadi sign bahwa itu sebagai past life trauma atau enggak. Dari Nyanya dan dari Kaya, silakan. Mimpi itu sebenarnya menjadi salah satu penunjuk buat orang-orang yang memang punya past life trauma.
Ibaratnya ada yang juga mimpi dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang bajunya bukan di kehidupan masa sekarang misalnya. Nah di kehidupan masa dahulunya dia memang pernah dikejar-kejar dan mati ketika saat itu. Nah oleh karena itu kita juga harus aware sama mimpi yang memang benar-benar bunga tidur atau mimpi yang memang subconscious ini menunjukkan ada yang terlupakan dan perlu kamu olah. Kayak gitu. Nah kunciannya adalah kita harus mulai melatih subconscious kita untuk berikan aku pesan apa yang harus aku pahami mengenai diriku sendiri sehingga gue bisa fixing myself on this life. Kurang lebih seperti itu caranya. Kalau mau lewat mimpi bisa banget, sangat bisa kayak gitu. Monggo dilanjut. Serupa, iya karena gini, mimpi itu kalau dialami repetisi ya dengan karakteristik yang sama, terlebih kalau setelah bangun tidur kita ingat, it's actually not dream, it's a message. Gitu, apalagi kalau kita inget detail, kita inget tekstur, kita inget warna. Kalau yang punya kemampuan ngegambar akhirnya bisa digambar setelah bangun tidur. Makanya banyak banget yang temboknya ditempel-tempel misalnya gitu ya, dari karakteristik yang nggak ada di dunia sini. Itu juga bisa jadi tugas yang ngegantung ya ibaratnya gitu ya, task yang nunggu, undone task yang nunggu untuk ditengok lagi, dijenguk lagi gitu. Dan itu banyak banget juga yang kalau nggak kuat mereka mengalami spiritual awakening di situ gitu. Ada gesekan antara logikanya mereka dengan wadah spiritualnya mereka, di mana akhirnya merasa bahwa kalau orang yang terbatas pemahamannya kan bisa dengan itu katanya gangguan jin gitu ya, gitu karena juga terbatas ya. Jadi kita juga bisa mulai sekarang menumbuhkan empati dan pemahaman untuk teman-teman di luar sana yang punya pemahaman terbatas gitu. Tapi sebenarnya itu juga bahaya loh kalau kita biarkan. Kalau kita sudah tahu dan kita biarkan, karena itu juga akan menjadi benih-benih mereka merepress. Mereka emosinya sudah direpress oleh sekitarnya, di sekelilingnya nggak ada safe space, dan akhirnya mereka suppress diri mereka lagi gitu. Dan akhirnya itu menjadi satu negative talk yang mereka katakan berulang-ulang dalam dirinya, kalau gue ini bermasalah, gue ini diganggu oleh makhluk gaib misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya itu pure pesan dari masa lalunya dia yang ya residunya masih ada di cellular levels yang kebawa di tubuh kita yang sekarang ini. Jadi kalau kita bicara hidup kan, hidup itu nggak yang one time gone gitu ya. I mean like buat aku ya, universe itu terlalu cerdas untuk structure desain hidup yang seperti itu, yang cuma begitu doang gitu ya. It's like where's the fun ya kalau cuma one time shot and gone gitu. Jadi kalau kita bicara energi kan, everything is energy guys. Bahan baju kita pun ini dari energi gitu. So everything is energy. So leluhur kita pun adalah energi yang eksistensinya masih ada, yang walaupun nggak kelihatan. Kita pergi dari badan kita, meninggal pun kita hanya meninggalkan aja, kita transform lagi gitu ya. Jadi masuk akal kalau past life kita itu berkomunikasi lagi di kita, karena footprintnya, jejaknya ada. Kalau mau dibicarakan secara sains juga sebenarnya bisa. Cuma kan ini belum familiar ya di pembicaraan, dan ini masih dianggapnya itu personal belief, past life trauma itu gitu. Kalau kita bicara tentang trauma tuh kayaknya banyak ya. Collective trauma, childhood trauma, religious trauma, cultural trauma, familial trauma, sexual trauma, kayaknya banyak banget. Tapi yang harus kita sadari juga bahwa dengan semua layer rasa sakit itu, dan itu terjadi, diizinkan terjadi di diri kita, di badan kita, di pengalaman kita, dalam eksistensi kita, itu juga semestinya menjadi pencerahan, penguat untuk diri kita bahwa actually our power is beyond than that. Berarti kalau kita mau tahu, kalau kita mau memulai untuk cari tahu kekuatan kita itu apa, di mana, cara menemuinya seperti apa, sebenarnya itu ada gitu. Pertanyaannya, kita mengizinkan diri kita mau tahu nggak? Gitu. Tapi pembicaraan itu justru membawa gue kepada bentuk trauma yang lain. Kenapa manusia itu egois ya, mikirin traumanya sendiri, tapi mereka tidak memikirkan trauma tempat bumi mereka dipijak Nusantara misalnya, ataupun tempat daerah-daerah mereka yang turun-temurun itu menciptakan rasa sakit pada ibu bumi. Emang mikirin siapa yang menyembuhin? Kalau bukan diri kita, manusia. Manusia tuh selalu, buat aku manusia itu egois. Ya.
gue menderita, gue butuh validasi, what shit gitu kan, kayak lemah banget sih lo gitu. Karena betul katamu Ayah, percuma orang ngebantu untuk trauma seseorang apabila lu mau sembuh apa enggak, self healing. Karena di vibrasiku itu udah sampai di titik bentuk trauma rasa sakit itu bahkan ke ibu bumi yang dia menderita, ibu bumi menderita karena energi-energi manusia yang membuat penderitaan itu bahkan tidak terdengar. Siapa yang menyembuhkan kalau bukan manusia yang berpijak di atas bumi itu sendiri? Kayak gitu. Tapi mungkin salah satu cara dari penyembuhan past life trauma kalau dari versinya ya dan Seekers adalah kamu ingin sembuh dengan past life traumamu. Kamu harus mulai melatih unconditional love-mu. Berikan sesuatu kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa membayar kebaikanmu atau apapun itu. Kayak gitu. Kamu kepada ibu bumi kamu nyentuh tanah sehat ya atau apa, nyentuh tanah doang, thank you ya, gue masih bisa berpijak gitu, nggak tiba-tiba nggak melayang levitasi, ya nggak sih, tiba-tiba oksigen nggak ada, die semua. Ibu bumi tuh ngasih unconditional love begitu besar, kita yang manusianya egois, sok-sok bikin drama sana sini, rebutan harta lah segala macam. Ya, sabar. Gak bisa, gue udah hidup berkali-kali sampai mabuk. Tapi nggak maksud pembicaranya. Aku menerjemahkan pembicaraanmu tuh dalam banget, deep. Tapi kan gue melihat juga dari rasa lain yang gila ya. Orang manusia tuh ribet sama traumanya. Hello gitu loh. Kayak lo diberikan berkah loh sama bumi. Rasa gratitude tuh di mana gitu kayak. Iya. Jadi itu juga bagian dari pengingat ya untuk diri kita betapa trauma itu sebegitu dahsyatnya memutus kita dari esensi, dari bumi, dari tempat kita bernaung kalau kita tidak menyembuhkannya. Jadi kebutuhan ini makin naik nih. Jadi semoga dengan apa yang Nyanya bilang ini menaikkan tingkat urgensi kita semua bahwa ini benar-benar pekerjaan rumah yang harus secara individu dan secara komunitas harus kita benahi sama-sama. Secara singkatnya dari begitu banyak rasa takut yang common fear and common threat-nya itu kita punya 3 rasa takut. Rasa takut akan perpisahan, fear of separation, rasa takut akan hostility, ya, rasa takut akan permusuhan, dan juga rasa takut akan kelangkaan, fear of scarcity. Hostility, separation. Jadi fear of separation itu yang membuat kita jadi people pleaser karena kita takut terlepas dari komunitas, dari circle kita. Kemana kita harus cari tempat berlindung? Ya kita harus join sama norma-norma yang ada di komunitas itu yang walaupun kita secara 100% kita nggak setuju. Berarti mencari safety di sana ya? Iya, karena basically kita butuh safety. Kemudian fear of hostility, kita takut akan permusuhan. That's why akhirnya kita banyak sekali melakukan dominasi gitu. Kemudian kita saling menyerang akhirnya untuk pertahanan diri itu. Karena itu menyakitkan, rasa takut untuk kita diserang itu akhirnya kita menyerang duluan. Terus ketakutan akan kelangkaan yang akhirnya menyebabkan kita hoarder, mengakumulasi. Takut kelangkaan, takut kekurangan ya? Takut kekurangan. Kita nggak bisa menjelaskan ya, nih aku udah punya rumah 3 misalnya, apartemen 5, tanah banyak, mobil 6 misalnya. Tapi kok rasanya kurang, coba yang korupsi. Kayak seolah-olah angka itu nggak ada batasan gitu kan, kayak sebanyak mungkin yang gue bisa, iya gue sikat, misalnya kayak gitu kan. Itu dari mana asalnya? Impulsnya, dorongan yang ada di jalur syaraf kita itu dari mana asalnya? Hijackan eksternal. Yang merasuk ke dalam sel-sel darah. Itu juga bagian dari multidimensional ya, gitu. Tapi ketika kita masuk ke kesadaran itu tanpa sadar bisa menjadi kekuatan kita sendiri sebenarnya untuk menemui shadow kita, gitu. Shadow work, trauma, past life itu bahkan juga mempengaruhi kehidupan kita sekarang terhadap trauma. Pembicaraan hari ini tuh lu deep banget ya sampai sorry tapi gue mewakili ibu bumi yang ada suara juga. Harus disuarakan. Kita juga punya trauma, bisa dibantu disuarakan. Oke, gitu ya, gitu kan. Thank you so much ya Ayah. Buat Seekers luar biasa input dan share dari Ayah ini, bahkan juga tim Urbanong dan tim Berangkat juga
benar-benar mendengarkan yang masuk gitu ya. Tapi semoga kita akan ketemu lagi, nggak semoga sih, kita harus ketemu lagi di konten-konten berikutnya yang lebih padat, berbobot dan sangat berwawasan. Dan Seekers, thank you so much untuk join nonton dan tidak skip iklannya ya di Nyah Conversation. Dan jangan lupa ikuti, ada IG story-nya ya, IG story, IG account rekening juga boleh di bawah ini. Sampai ketemu lagi di Nyah Conversation berikutnya. Bye. Don't forget to like, subscribe, and comment.